Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, dan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk memberitakan Injil-Nya melalui kehidupan kita sehari-hari, juga melalui media yang ada. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk memberitakan Injil Tuhan melalui kehidupan kami ataupun melalui sarana-prasarana yang ada, melalui media yang ada. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, Tuhan urapi lidah bibirnya supaya melalui firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan kuasai akan ruangan ini, juga Tuhan kuasai hati kami. Biarlah semuanya itu Tuhan Kau jauhkan dari kuasa iblis, sehingga kami hanya boleh berfokus kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan jam ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Allah Tuhan memberitakan Injil, yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Namun kita hanya berfokus kepada ayat yang kedua, yang demikian bunyinya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kisah Rasul 13 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki rencana memulihkan manusia dengan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hal ini dicatat dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, ini artinya merupakan inisiatif Allah untuk memulihkan hubungan antara Allah sendiri dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan cara mencari dan memanggilnya dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Allah pun berkenan tetap memakai manusia yang dipanggil dan dipilihnya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Contohnya, Roh Kudus mengutus gereja di Antiokhia mengirim Barnabas dan Saulus yang dikhususkan oleh Roh Kudus sendiri sebagai utusan Injil. Ia menyuruh mereka berangkat ke Seleukia, berlayar ke Siprus, ke Antiokhia, di Pisidia, ke Ikonium, Listra, Derbe, dan kemudian kembali ke Antiokhia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu dipahami bahwa hanya Tuhan dan karyanya lah yang mampu membuat seorang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan manusia dipakai Tuhan hanya sebagai pemberita Injil keselamatan kepada manusia lainnya. Meski demikian, pemberitaan Injil tetap perlu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya setempat dalam penginjilan agar berita keselamatan dapat diwartakan, tersampaikan dengan jelas. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti di zaman postmodern ini, kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya media sosial untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil Kristus. Segala hal di media sosial dapat menjadi ladang yang subur untuk menabur benih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, survei Hootsuite pada tahun 2021 memberikan data bahwa jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,66 miliar orang. Indonesia adalah salah satu negara pengguna media sosial terbanyak selain China, India, dan Amerika Serikat.
Bayangkan jika kita menggunakan media sosial kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada mereka. Pastinya akan semakin banyak jumlah orang yang mengetahui dan mengenal tentang Yesus Kristus. Kiranya di bawah tuntunan Allah Roh Kudus, banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus Yesus oleh pemberitaan Injil setiap orang percaya melalui media sosial. Bapak Ibu Saudara, sadarilah setiap orang percaya adalah alat pemberita Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Kristus kami kembali diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil keselamatan di tengah-tengah dunia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sarana media sosial yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan tolong supaya kami dapat Engkau berikan hikmat untuk dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Kami dapat membagikan hal-hal yang bersifatnya membangun, inspiratif, memotivasi, memperkenalkan kasih Kristus kepada orang-orang di luar sana. Tuhan ampuni jikalau selama ini ketika kami bermedia sosial, kami tidak bijak dalam menggunakannya. Apa yang kami sampaikan justru merupakan ujaran kebencian yang menghakimi, yang saling menjatuhkan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan ini kami terus berkomitmen untuk mempergunakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu dengan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan Engkau beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang mau terus berserah dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi Tuhan, Engkau Allah yang paling mengenal isi hati kami. Engkau Allah yang paling tahu pergumulan kami. Engkau Allah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus hanya bersandar hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita serta damai-Mu terus beserta di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk dapat mempergunakan media sosial dengan bijaksana. God bless you.